Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, saya sendiri Widiantari, Ibu Yeni Santika dan Ibu Tia Marcella akan mempresentasikan video pembelajaran terkait kurikulum berdiferensiasi. Yang pertama, kurikulum telah menjadi bagian terpenting dalam dunia pendidikan. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, dan metode yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Peraturan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 tentang Standar Nasional Pendidikan 2005. Semua aktivitas yang telah diperuntukkan bagi kegiatan pembelajaran untuk siswa di sekolah merupakan suatu grand konsep dari sebuah kurikulum, menjadi kunci utama terlaksananya pembelajaran yang terarah dan efisien. Hal ini dikarenakan kurikulum dijadikan pedoman bagi seorang guru yang melaksanakan kegiatan pembelajaran, sehingga tidak mengherankan apabila kurikulum selalu dirombak dan ditinjau kembali untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin maju, aktif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dan yang selanjutnya, pengertian kurikulum berdiferensiasi. Menurut bahasa Inggris, differentiated instruction adalah proses atau filosofi untuk pengajaran efektif dengan memberikan beragam cara untuk memahami informasi baru untuk semua siswa dalam komunitas ruang kelasnya yang beraneka ragam, termasuk cara untuk mendapatkan konten, mengolah, membangun, atau menalar gagasan, dan mengembangkan produk pembelajaran dan ukuran penilaian, sehingga semua siswa di dalam suatu ruang kelas yang memiliki latar belakang kemampuan beragam bisa belajar dengan efektif. Proses mendiferensiasikan pelajaran dilakukan untuk menjawab kebutuhan, gaya, atau minat belajar dari masing-masing siswa. Selanjutnya, silakan Ibu Yeni Santika. Terima kasih kepada Ibu Widiantari. Selanjutnya Ibu. Diferensi kurikulum merupakan kegiatan perencanaan, pendokumentasian, pelaksanaan, dan pemodifikasian kurikulum menjadi lebih menantang sesuai dengan kemampuan peserta didik, akselerasi yang mempunyai karakter lebih cepat belajar, mampu menyelesaikan problem lebih cepat maupun keunggulan lain. Dari Departemen Pendidikan Nasional 2009. Selanjutnya, B. Jenis-jenis kurikulum berdiferensiasi. Penanganan anak-anak berbakat atau cerdas dengan program pengayaan dan kecepatan penuh banyak memiliki kelemahan-kelemahan yang merugikan anak itu sendiri. Maka dengan dikembangkan kurikulum alternatif yaitu berdiferensiasi atau differentiated instruction, pendekatan ini menghendaki agar kebutuhan berbakat dilayani di dalam kelas reguler. Program ini menawarkan serangkaian pilihan belajar pada berbakat dengan tujuan menggali dan mengarahkan pengajaran pada tingkat kesiapan minat dan profil belajar yang berbeda-beda. Selanjutnya Ibu Tia Marcella. Baiklah, terima kasih Ibu. Akan melanjutkan membacakan PPT dari kelompok kami. Yang selanjutnya untuk kurikulum ditekan untuk anak berbakat dan memiliki level. Level pertama
Fresh Debate Curriculum and Instruction, yaitu level pertama. Level pertama ini kurikulum yang dikembangkan oleh standar lokal dan tidak menyediakan kesempatan untuk strategi belajar yang berbakat. Yang kedua, Teacher Different Curriculum. Pada level kedua, guru memodifikasi kurikulum yang telah ada menjadi kurikulum yang menarik atau menantang untuk anak berbakat. Sedangkan yang ketiga, Linear Differentiated Curriculum. Level ketiga ini level yang tertinggi, di mana murid berbakat dianggap sebagai producer of knowledge, bukan hanya consumer of knowledge. Level ini mendukung perkembangan self-discovery, self-esteem, kreativitas, dan otonomi. Lanjut, Bu. Untuk menyusun sebuah kurikulum, pendidik harus mengetahui beberapa asas kurikulum, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, yang berkaitan dengan mata pelajaran, yaitu kegiatan belajar dikaitkan dengan mata pelajaran atau materi tertentu. Yang kedua, berorientasi dengan proses. Maksudnya, kegiatan belajar mengajar menekankan perkembangan keterampilan proses berpikir daripada materi. 3. Berpusat pada kegiatan aktif, yaitu kegiatan belajar sepenuhnya menginstruksikan anak secara aktif. Yang keempat, penerapan tugas berakhir terbuka. Dengan asas ini tidak ada istilah benar atau salah dengan hasil tugas anak tersebut. Yang kelima, memungkinkan anak memilih. Asas ini memberikan peluang kepada setiap anak sesuai dengan kebutuhan, minat, kemampuan anak masing-masing. Lanjutnya, Bu. Yang selanjutnya, prinsip-prinsip pembelajaran berdiferensiasi sebagai berikut. 1. Asesmen yang berkesinambungan dalam pembelajaran. Guru secara terus-menerus mengumpulkan informasi tentang bagaimana siswa belajar sehingga dapat menyusun rencana pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang kedua, guru menjamin proses pembelajaran yang mengakui keberadaan semua siswa. Siswa belajar berdasarkan kesamaan minat, merangkul semua siswa. Yang ketiga, pengelompokan siswa secara fleksibel. Guru merancang pembelajaran yang memungkinkan semua siswa bekerja sama. Yang keempat, adanya kolaborasi dan koordinasi yang terus-menerus antara guru, kelas, bidang studi, dengan guru pendidik khusus. Yang kelima, guru dan siswa bekerja sama membangun komitmen untuk mewujudkan hasil belajar yang diharapkan. Yang keenam, penggunaan waktu yang fleksibel dalam merespon proses dan hasil belajar siswa. Yang ketujuh, strategi pembelajaran yang bervariasi seperti pusat belajar, pusat pengembangan bakat minat, pusat olahraga, pusat belajar tutor sebaya, dan sebagainya. Yang ke-8, siswa dinilai dengan berbagai cara sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan setiap siswa. Ini menurut Tomlinson 2000. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Widiantari. Terima kasih untuk Ibu Yeni dan Ibu Tia Marcella. Demikianlah video pembelajaran dari kelompok 5 terkait kurikulum berdiferensiasi. Atas waktunya kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.